Shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratul muhtaramin ulama'ana al-'izza, sesepuh bini sepuh yang senantiasa kami harapkan doanya, nasihatnya, bimbingannya, dan kepada seluruh jamaah Majelis Taklim Al-Mukhlisin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah pada malam hari ini kita bersama-sama niat untuk thalabul ilmi, memperdalam ilmu kita demi untuk menggapai ridha Allah, menggapai taqarrub ila Allah, sehingga bagaimana kita mencari bekal untuk mulia di dunia dan mulia di akhirat sesuai dengan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, langsung saja kita mulai. Seperti biasa kita Fatihah. Oh ya, kami haturkan hatur nuhun, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para hadirin, pada kesepuan, para warga Geraha yang telah memberikan dukungan kepada kami, baik berupa material maupun berupa doa. Semuanya kami tidak bisa mengucapkan apa-apa kecuali terima kasih, dan semoga diberikan balasan yang sebesar-besarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus juga Allah segera menyembuhkan istri saya sehingga segera bisa beraktivitas seperti sedia kala. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratina sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, pada malam hari ini masih bulan Maulid atau sudah lewat ya? Sekitar akhir Maulid ini ya. Semoga bulan Maulid ini menjadikan kita makin cinta lagi kepada Rasulullah SAW, makin mengenal, makin bisa mengikuti sunnah-sunnah beliau. Dan kesempatan kali ini kita juga akan mempelajari tentang sunnah-sunnah sholat. Jadi memang sunnah itu sesuatu yang kalau dilakukan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Kemudian ini spesifik sunnah di dalam sholat. Memang sunnah itu adalah sesuatu yang istimewa. Sunnah itu sangat istimewa, tapi sunnah itu menjadi istimewa apabila wajibnya sudah dilakukan, dan sunnah bahkan bisa menjadi dosa apabila melakukan sunnah itu dengan meninggalkan kewajiban. Makanya kuncinya di situ, sehingga selalu dianjurkan oleh Rasulullah SAW bahwa kita di dalam menjalani agama ini harus punya prinsip aulawiyah. Aulawiyah itu prioritas dari yang paling wajib, kemudian rada wajib, kemudian nggak begitu wajib, kemudian baru sunnah gitu. Jadi harus tahu prioritas. Begitu juga kalau dalam hal kejelekan, misalnya kita tidak mau melakukan sesuatu kejelekan terpaksa, maka pilihlah kejelekan yang paling rendah. Itu namanya aulawiyah. Jadi kita di dalam beragama itu harus tahu prioritas. Sholat malamnya jalan, bangun malam, ke masjidnya rajin, tapi ada tetangga butuh pertolongan dibiarin. Ini namanya halo. Ini namanya kepencet ini. Maaf ini ustadznya deso jadinya. Kepencet. Oh, mungkin baterainya habis ya? Ya, ini baterainya habis. Banyak, ada 3. Bismillah. Kembali lagi ke
sunnah. Jadi harus tahu prioritas. Sunnah-sunnahnya dilakukan, tapi kewajibannya ditinggalkan, maka kesunahan itu bisa jadi menjadi dosa. Nah, demikian pula dalam hal ini. Namun memang sunnah itu sangat istimewa. Saking istimewanya bahkan Allah menganjurkan kita untuk melakukan kesunahan-kesunahan. Dan banyak sekali keajaiban itu terjadi di dalam sejarah keislaman hanya dengan karena melakukan kesunahan. Baik itu yang secara cerita gaib gitu ya, ataupun secara cerita yang realistis, itu ada banyak. Kalau para hadirin membaca di kitab Hilyatul Aulia, di situ banyak sekali kisah-kisah orang yang melakukan kesunahan kemudian mendapatkan keistimewaan. Bahkan diriwayatkan Imam Ghazali itu ceritanya masuk surga itu hanya karena melakukan kesunahan, yaitu sedekah kepada lalat. Nah, ya tentunya cerita begini ini beredar di kalangan ulama-ulama sufi ya. Memang sebagian ulama itu kadang-kadang dikasih pengalaman, biasanya dari mimpi. Itu ada hal-hal semacam itu. Kayak dulu ketika Sayyidina Ali penasaran, kira-kira nih Umar bin Khattab galaknya segitu, bahkan sungai Nil itu dikasih surat itu langsung ngalir sungainya. Ini kira-kira dia kalau mati kemudian ketemu Mungkar Nakir nih bagaimana gitu. Nah itu Sayyidina Ali penasaran. Ternyata karena Sayyidina Umar meninggalnya lebih dulu, akhirnya sama Allah dikasih mimpi. Beliau mimpi bahwa Sayyidina Umar ketika di kuburan pun garang katanya. Nah, cuman garangnya Sayyidina Umar itu bukan garang seperti waktu hidup pakai pedang atau ditantang berantem, bukan. Tapi garangnya itu, kamu tahu siapa saya katanya gitu. Saya ini temannya kekasih Allah, temannya Nabi Muhammad SAW. Dan betul bahwa Mungkar Nakir memang takut dengan Sayyidina Umar. Nah ini mimpi-mimpi seperti ini banyak sekali di kalangan orang soleh, dan memang ada hadisnya, ada dalilnya. Rasulullah SAW pernah bersabda, hadisnya sahih. Jadi mimpinya orang soleh ya, mimpinya orang soleh itu adalah 46 bagian dari kenabian. Ada hadisnya sahih. Makanya bisa jadi mimpi-mimpi yang dialami oleh orang-orang soleh, para wali, itu ada benarnya. Nah itu ada kisah bahwa ternyata Imam Ghazali, Hujjatul Islam, karangannya sangat banyak sekali. Nah, itu ceritanya masuk surga hanya gara-gara ngasih makan ketika beliau lagi nulis kitab, ada lalat hinggap, kemudian karena pena zaman dulu itu pakai ditul-tul itu tintanya ditutulin ke botol tinta, ada lalat yang hinggap, dibiarin lalatnya sampai puas minum, kemudian setelah lalat terbang baru dinan. Ceritanya masuk surga gara-gara itu. Nah, itulah istimewa dari kesunahan. Bahkan dalam sebuah hadits qudsi, Allah bersabda dalam hadits qudsi bahwa orang yang selalu melakukan kesunahan itu nanti kata Allah, Allah akan mencintainya. Dan ketika aku mencintainya, kata Allah, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Aku akan menjadi telinga ketika dia mendengarkan sesuatu. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi. Aku akan menjadi matanya ketika dia memandang sesuatu. Wa yadahu allati yabtashu biha wa rijlaihi allati yamshi biha. Dan aku akan menjadi tangannya ketika dia mengerjakan sesuatu, dan aku akan menjadi kakinya ketika dia akan berjalan kemana. Terus wala in sa'alani la'utiyannahu. Kalau dia meminta sesuatu, maka pasti aku kasih. Wala in ista'adzani la'u'izannahu. Kalau dia minta perlindungan, akan aku kasih perlindungan. Ini hadis sahih ini, karena riwayat Bukhari ya. Nah, ini menunjukkan betapa kesunahan-kesunahan itu apabila dilakukan itu sangat istimewa, sehingga para ulama itu berlomba-lomba melakukan kesunahan. Nah, ini kita akan masuk kepada sunnah-sunnah sholat. Ulama banyak yang menerangkan, bahkan mempraktekkan sunnah sholat itu ada yang sampai 500, ada yang sampai 800
bahkan ada yang sampai 1000. Jadi sunnah sholat yang hanya seperti itu, yang 4 rakaat, itu ternyata kesunahannya itu ada ratusan bahkan sampai 1000. Bisa dibayangkan betapa kalau kita melakukan sunnah-sunnah itu istimewanya seperti apa, luar biasa. Dulu pernah seorang ulama dari Hadramut, ini Hadramut lagi rame Mbak Alawi nih. Seorang ulama, ya ini Mbak Alawi juga. Nanti dikira khayalan lagi. Ya itu ceritanya fakta dan bisa dicek. Nah itu ketika menjadi imam di Mesir, ditantang sama ulama-ulama situ. Coba Syekh, silahkan kau mengimami, bisa nggak lakuin sunnah-sunnah yang ada di sholat sampai 500 sunnah. Dan benar, beliau insya Allah, baiklah mari kita jamaah. Nah, ketika syekhnya ngimamin, sunnah dilakuin semuanya dan tembus sampai 500 kesunahan. Dihitung sama syekh-syekh yang jadi makmum itu, 1, 2, 3, oh iya benar sampai 500. Nah itulah sunnah. Di sini kesunahan-kesunahan yang disebut di kitab ini ya sekitar 200-an kesunahan lah. Ini kalau dibaca semua kayaknya nanti makin majelisnya makin ngantuk kayaknya nih. Tapi intinya sunnah sholat itu dibagi menjadi 3 ya. Sunnah-sunnah yang ada di dalam sholat itu ada 3. Yang pertama sunnah-sunnah sebelum sholat, kemudian sunnah-sunnah yang ada di dalam sholat, dan yang ketiga sunnah-sunnah yang ada setelah sholat. Intinya 3 itu. Nah kita masuk kepada sunnah-sunnah yang ada. Ini kalau dibaca banyak sekali ya. Nah, kemudian nanti ada sunnah sebelum sholat, sunnah di tengah sholat, kemudian sunnah yang ada di setelah sholat. Kalau sunnah di tengah sholat itu nanti ada 2, ada sunnah hayat, ada sunnah ab'ad. Kalau sunnah ab'ad itu sunnah yang apabila ditinggalkan maka dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi. Jadi sujud sahwi itu nggak cuma wajib saja, ketika kita lupa kewajiban juga disunahkan sujud sahwi. Ketika kita lupa sesuatu disunahkan sujud sahwi. Begitu juga ketika kita tidak melakukan sunnah ab'ad juga disunahkan sujud sahwi. Baik lupa maupun disengaja kita disunahkan sujud sahwi. Misalnya saya tahu bahwa tahiyat pertama itu sunnah, udah saya sengaja nggak tahiyat, boleh. Kemudian ketika mau selesai, setelah mau salam, ketika selesai kita disunahkan sujud sahwi, walaupun sengaja, itu tetap sunnah sujud sahwi. Sujud sahwi itu sujud 2 kali sebelum salam. Jadi sujud Allahu Akbar, bacanya subhanaman la yanamu wa la yashu, subhanaman la yanamu wa la yashu, subhanaman la yanum wa la yashu. Artinya maha suci Allah, zat yang tidak tidur dan tidak lupa. Maha suci Allah, zat yang tidak tidur dan tidak lupa. 3 kali. Kemudian Allahu Akbar, Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni watinufani. Lagi Allahu Akbar 2 kali, kemudian baru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu yang pertama. Gimana? Yang pertama itu tadi ada tahiyat pertama, kemudian ada kunut menurut mazhab Syafi'i. Jadi kalau tidak kunut itu disunahkan sujud sahwi. Itu sunnah ab'ad. Kalau sunnah hayat, nanti banyak sekali sunnah hayat. Nah kemudian sunnah yang ketiga sunnah setelah sholat. Nah sekarang kita masuk sunnah sebelum sholat. Yang pertama azan, nah, kemudian iqomah. Azan ini di dalam azan juga kesunahannya banyak sekali. Kalau dibaca di sini, masya Allah. Azan ini sangat istimewa. Makanya kalau orang tahu pahalanya azan, orang akan berebut untuk azan sebenarnya. Makanya ini masya Allah, Ustadz Kamal ini pahalanya berlipat-lipat setiap hari azan ini. Jadi azan itu
ya, kata Rasulullah, pahalanya itu nanti dia akan mendapatkan pahala orang-orang yang akan sholat bersamanya. Karena di situ ada nilai jasa. Dia tuh ketika azan kan memanggil orang-orang, hayo sholat. Nah, nanti yang datang itu pahalanya orang-orang yang sholat bersama yang azan ini, pahalanya dikasih ke yang azan tanpa mengurangi ibadah yang sholat. Jadi luar biasa. Itu seandainya boleh, imam pengen double juga sekalian azan gitu hari ini. Nah, tapi sunnahnya azan itu dilakukan bukan oleh imam, ya, sunnahnya. Jadi azan itu pahalanya luar biasa, qomat juga, tapi masih besar pahala azan. Bahkan menurut sebagian ulama, azan itu lebih besar pahalanya daripada imam. Mengapa imam pahalanya besar? Kok enak banget udah ngimamin pahalanya besar lagi. Karena imam itu dia, mohon maaf, dia layak menjadi imam itu syaratnya banyak. Bacaannya harus benar, harus tahu hukum-hukum sholat. Nah, itu yang bikin itunya di situ. Kan belajarnya kan harus bertahun-tahun, harus ngapalin macem-macem, belum pengalaman praktek juga gitu. Ini nih doanya nih. Kadang-kadang imam pada nggak ada tuh itu. Nah, itu padahal pahalanya besar itu. Nanti kalau bisa berebut ini yang jadi imam nih kalau bisa nih. Nah, ini apa? Azan. Jadi azan itu pahalanya sangat besar. Kemudian qomat. Nah, kemudian dan di dalamnya nanti pahalanya kesunahannya banyak sekali di dalam azan ini. Menjawab, kemudian ada doanya di masing-masing, kemudian ketika semakin keras maka pahalanya semakin bagus, kemudian lagunya, kemudian siwak, kemudian wudhu, kemudian ada kesunahan juga bagi seorang muadzin itu disunahkan jangan keluar lagi sampai waktu sholat datang, dan masih banyak lagi. Nyampe sini saja tuh kesunahannya udah puluhan. Nah, kemudian setelah azan ini kesunahannya banyak sekali, hikmah-hikmah azan banyak sekali. Kemudian iqomah. Nah, kemudian iqomah juga disunahkan, sangat disunahkan. Cuman beda ketika iqomah, qomat itu dia sunnahnya lebih rendah, suaranya itu lebih rendah dibanding azan gitu. Makanya kadang kita kalau iqomah tidak memakai mic gitu ya. Memang sunnahnya dia lebih rendah dibanding azan. Nanti azan juga ada kesunahan, azan 2 kali di dalam subuh itu juga sunnah. Subuh itu sunnahnya azan 2 kali. Azan yang pertama itu dimulai dari jam 12 malam sampai terbitnya fajar kadzib, fajar pertama. Gitu. Jadi pokoknya antara itu, mau jam 12 lebih 5 menit, mau jam 1, jam 2, jam 3, jam setengah 4, itu disunahkan azan. Kemudian yang kedua azan yang subuh, sudah masuk waktu subuh gitu. Iqomah itu seperti tadi, kesunahannya juga banyak, wudhu macam-macam, dan disunahkan juga setelah iqomah membaca doa, aqamahallahu wa adamaha ma damatis samawati wal ard wa ja'alani min salihi ahliha. Ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Kemudian azan, wah ini banyak sekali kalau dibaca nih, tarjih, iltifat. Di situ ada misalnya kayak hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah itu disunahkan ketika hayya 'alas shalah itu seorang yang azan itu nengok ke kanan, terus hayya 'alal falah nengok ke kiri, itu sunnah juga. Banyak lah pokoknya. Kemudian ini banyak sekali menghadap kiblat macam-macam ya. Kemudian makruh-makruhnya ya, ini semoga yang sakit segera disembuhkan ya. Ini lagi musim pilek, musim ini ya. Kemudian sholat sunnah.
sholat sunnah dan doa-doa antara azan sampai ke iqomah, itu juga banyak kesunahannya, banyak doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian doa azan juga tadi ya ada ya, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'athhu maqaman mahmudan alladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Itu doa setelah azan. Kemudian sholat sunnah, qobliyah, badiah. Kalau qobliyah itu qobliyah subuh, kemudian qobliyah zuhur. Qobliyah zuhur itu 4 rakaat, boleh 2 rakaat. 4 rakaat ini sunnahnya 1 salam tanpa tahiyat pertama ya. Jadi 4 rakaat tanpa tahiyat pertama, langsung berdiri aja, nanti setelah 4 rakaat salam. Begitu juga ba'diyah zuhur. Ba'diyah zuhur juga sunnahnya 4 rakaat, 2 rakaat boleh, dan sebaiknya 1 salam. Jadi langsung 1 salam gitu, 4 rakaat. Kalau sholat sunnah malam itu nggak ada sholat sunnah malam itu 4 rakaat ya, diingat-ingat, karena Rasulullah bersabda sholatul laili masna masna ya, jadi nggak ada sholat taraweh itu 4 rakaat 1 salam, nggak ada. Sholat tasbih juga gitu. Sholat tasbih kalau dilakukan di siang hari itu bisa 1 salam 4 rakaat, tapi kalau malam hari dua ya. Tasbih itu baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar setiap rakaatnya 75 kali. Berarti 4 rakaat sebanyak 300 kali. Itu istimewanya luar biasa itu. Meskipun hadisnya dhaif tapi masyhur, sehingga menurut ulama derajat hadisnya itu bisa sampai mencapai derajat hasan, enggak dhaif. Karena saking masyhurnya dan banyak sekali riwayat yang menceritakan bahwa sahabat itu melakukan sholat tasbih. Makanya kalau bapak-bapak nanti melakukan sholat tasbih, jangan ragu, itu dalilnya jelas. Nah, kemudian sholat setelah qobliyah asar. Nah, qobliyah asar juga bisa 4 rakaat seperti tadi, dan 2 juga boleh. Kalau badiah subuh apa? Haram ya. Badiah subuh tidak boleh melakukan sholat sunnah apapun setelah subuh sampai terbit matahari. Nah, kecuali sholat sunnah yang sebabnya sebab yang baru datang, seperti misalnya tahiyatul masjid itu boleh, atau sholat mayit, nah itu boleh. Jadi sholat apapun tidak boleh ya, sholat sunnah apapun setelah subuh dan asar sampai dengan masuknya waktu sholat berikutnya. Kalau subuh sampai dengan terbitnya matahari. Kemudian qobliyah maghrib. Nah, qobliyah maghrib ini khilaf. Ada yang bilang tidak boleh, ada yang boleh. Jadi ada riwayat Rasul pernah melakukan, ada yang mengatakan Rasul tidak pernah melakukan qobliyah maghrib. Tapi banyak ulama yang melakukan qobliyah maghrib. Jadi tetap bisa dikatakan sunnah menurut banyak ulama. Kalau yang misalnya tidak mengikuti sunnah, maksudnya menurut saya qobliyah maghrib nggak disunahkan, boleh sholat sunnah, yaitu sholat sunnah tahiyatul masjid. Nah, kemudian sunnah maghrib badiah ada. Kalau badiah itu 2 rakaat. Kemudian qobliyah isya dan badiah isya. Nah, ini antara azan dan iqomah. Kemudian sekarang masuk sunnah ya tadi kayak berdiri pokoknya banyak kesunahan di dalam qomat, dan sunnahnya berdiri ketika qomat. Ada orang yang qomat itu ketika qad qomatis shalah. Jadi ketika Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah, jangan berdiri dulu sunnahnya ya. Ketika qomatnya sudah bilang qad qomatis shalah baru berdiri. Nah, sunnahnya seperti itu. Kemudian berarti kita kalau sudah qomat, sekarang kita masuk, itu banyak sekali sunnah-sunnah di situ. Nanti seperti
disunahkan untuk berpakaian yang rapi, pakai cincin itu juga termasuk sunnah ketika orang mau sholat, pakai cincin sunnah, bersiwakan sunnah, kemudian niat hanya mencari ridho Allah itu juga sunnah lagi, kemudian berjalan dengan tidak terburu-buru itu juga kesunahan, dengan tenang, kemudian ketika di perjalanan menyapa orang itu termasuk kesunahan, masuk ke dalam saya mau sholat berarti yang santun dengan orang, adab ditata, itu masuk ke kesunahan. Kesunahannya sangat banyak sekali. Kemudian sekarang kita masuk kepada sholat. Nah, sunnah-sunnah yang ada di dalam sholat. Nah, termasuk niat usolli fardhul isya itu juga sunnah. Melafalkan niat sebelum takbir itu juga sunnah. Kemudian sunnah, sekarang sunnah masuk ke dalam sholat ya, yang bagian kedua. Mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, itu sunnah. Nanti mengangkat tangan ada 4 ya, masih ingat ya. Yang pertama ketika takbiratul ihram, yang kedua ketika mau ruku, yang ketiga ketika mau i'tidal sami Allahu liman hamidah, dan yang keempat ketika bangun dari tahiyat pertama. Hanya 4 itu. Sunnah mengangkat tangan itu hanya 4. Kemudian yang kedua meletakkan tangan kanan seperti inilah. Ini juga sunnah. Jadi yang 3 jari ini menggenggam lengan, yang kedua seperti ini. Nah, itu sunnah. Atau 1 juga nggak apa-apa, 1. Tapi biasanya di kitab-kitab fikih ini 2. yang lepas jari telunjuk dan jari tengah. Kemudian an-nadhar maudhi'as sujud. Disunahkan ketika takbiratul ihram itu melihat tempat sujud. Dan bahkan seluruh sholat, sepanjang sholat, mata kita ini disunahkan memandang tempat sujud. Dan itu ternyata sekian ulama banyak menceritakan di kitab-kitab itu, mereka itu matanya sehat sampai usia tua. Jadi sampai sepuh para ulama ini tidak minus, membaca kitab masih jelas, nulis masih bisa. Itu ceritanya para ulama itu karena setiap sholat itu memandang matanya ke tempat sujud. Ya. Ya, tidak merem. Bahkan kalau kita merem itu makruh, ya. Kecuali ketika asyhadu alla ilaha illallah. Nah, ketika illallah itu disunahkan memandang jari kita. Jadi ketika asyhadu alla ilaha illallah, mata kita disunahkan memandang jari. Nah, tapi selain itu disunahkan memandang tempat sujud, muka, wajah kita ditempelkan ke tempat sujud itu. Kemudian ada saktat, itu juga sunnah nanti. Amin, membaca amin. Amin, itu sunnah. Nah, amin ini bunyinya amin itu ya. Bukan amin atau amin juga bukan. Yang benar panjang semua. Amin. Juga tidak ada tasdid. Amin, enggak. Jadi amin, bukan amin, bukan. Ya. A, hamzah, A, huruf A, B, C, D, A. Amin, gitu ya. Jadi jangan amin atau amin. Jangan. Jadi amin, gitu. Kemudian baca iftitah kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila ila akhirih. Wah, ini kalau dibaca semuanya ada tambahan doa-doa juga yang diajarkan oleh Rasulullah. Ini sahih semua. Saya bacakan untuk tabarukan, barangkali suatu saat bapak-bapak akan mengamalkan. Jadi kalau ada ajaran Rasulullah itu walaupun sekali seumur hidup, kalau bisa diamalkan, itu insya Allah di akhirat jadi kenangan yang luar biasa. Rasulullah pernah mengajarkan doa iftitah
Itu yang seperti kita biasa baca mungkin ya. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhi lilladzi fatara samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Nah, terus ada lagi Rasulullah mengajarkan Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'idta bainal masyriqi wal maghrib Allahumma naqqini min khataaya kama yunaqqas thawbu al abyadu minad danas Allahumma ighsilni min khataaya bil ma'i wal thalji wal barad. Nah, pernah juga suatu ketika Rasulullah mengajarkan doa lagi wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard. Nah, ini yang seperti kita baca. Dan pernah juga mengajarkan Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Dan semuanya itu hadis sahih. Diriwayatkan Imam Muslim dan juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian ta'awudz a'udzubillahi minasyaitonirrajim sunnah. Dan otomatis semua kesunahan itu menjadi haram dilakukan apabila sampai meninggal wajib. Misalnya kalau kita baca ta'awudz kemudian kita tidak sempat baca Fatihah, maka atau baca iftitah kabira walhamdulillah katsira jadi nggak baca Fatihah, maka menjadi haram. Misalnya imam sudah sebentar lagi mau ruku, kemudian kita datang makmum, harusnya kita baca Fatihah malah baca kabira walhamdulillah katsira, itu tidak boleh. Jadi kadang kesunahan bisa berubah menjadi haram. Ketika sudah tahu imam sudah menjelang ruku, ya sudah langsung saja baca Fatihah. Meskipun Fatihah kita tidak selesai, tetap sholat kita sah. Fatihah belum selesai, imam sudah ruku, sudah ikut saja ruku. Itu sudah ditanggung. Nah, kemudian sunnah lagi membaca surat ataupun ayat setelah Fatihah, baik bagi imam maupun makmum. Jadi makmum pun disunahkan juga membaca surat-suratan, bukan cuma imam saja kalau memungkinkan waktunya, dan otomatis itu dibaca setelah Fatihah ya. Jadi setelah makmum selesai membaca Fatihah, dia disunahkan juga membaca surah-surah ini. Dan dulu Rasulullah senangnya kalau jamaah sholat wajib itu suratnya itu yang pendek-pendek ya, pendek-pendek. Jadi yang sekarang panjang-panjang itu bid'ah itu. Karena Rasulullah pernah marah gara-gara ada sahabat yang ngimami pakai surat panjang, dan marahnya tuh sampai, mohon maaf, Rasulullah tuh sampai rada merah wajahnya. Marahnya tuh, afatanul anta ya Mu'adz bin Jabal. Itu Mu'adz bin Jabal. Jadi sahabat yang ahli fikih, beliau tuh sangat ahli fikih sehingga sering diutus Rasulullah suruh ngajar kemana-mana. Diutus ngajar ke sana karena saking pinternya di dalam fikih. Suatu saat beliau ngimami sholat itu menggunakan surat yang panjang. Karena menggunakan surat yang panjang, akhirnya sahabat yang lain bubar. Waduh, ini panjang banget ini. Bubar, udah mufarokoh, langsung misah aja. Kan kita boleh misah dari imam, itu boleh. Jadi ketika lagi sholat nggak cocok nih sama imamnya nih. Gue mau misah, mau kabur. Niat aja mufarokoh. Saya niat mufarokoh, siap memisahkan diri dari imam gitu, boleh. Atau semata-mata memang imamnya nggak sah sholatnya. Nah, cuma kalau bisa jangan menyakitin hati, itu nanti bisa dosa. Jadi bahkan kalaupun sholat imamnya tidak sah, sudah jelas baca Fatihahnya salah misalnya, sebaiknya kalau kita niat mufarokoh itu jangan benar-benar kita memisahkan diri. Kita memisahkan diri di dalam hati, tapi di dalam gerakan kita tetap mengikuti imam sampai selesai. Jangan sampai menyakiti hati sang imam. Nah, kecuali kita punya otoritas, memang kita gurunya atau kita kesepuhan di masjid itu, layak bagi kita misalnya untuk menegur, maaf imam tadi Fatihahnya salah, gitu. Boleh. Tapi kalau nggak ada otoritas, sebaiknya tidak usah ditegur. Niat aja memisahkan diri dari imam, tapi dengan tetap mengikuti gerakan imam. Itu boleh.
Nah dulu itu para sahabat enggak ekstrim. Wah ini Mu'adz ini, Mas Mu'adz ini ngimaminya pakai surat Al-Baqarah ini gimana ini? Langsung mufaraqah terus pada bubar. Karena pada kabur akhirnya Mu'adz bin Jabal ini marah, tersinggung gitu. Setelah selesai sholat, kalian ini munafik ya. Orang sholat benar-benar kok pada memisahkan diri gitu. Akhirnya karena sahabat ini tahu kalau yang bilang munafik Mu'adz bin Jabal, wah jangan-jangan ini fatwa, ini beneran ini. Akhirnya terus mereka matur ke Rasulullah. Rasul tadi Mu'adz bin Jabal gini. Ya udah Mu'adz bin Jabal panggil sini. Nah, begitu beliau dipanggil, dimarahin sama Rasulullah. Afattanul anta ya Mu'adz bin Jabal. Kamu ini pembuat onar. Kalau kamu dalam beragama seperti itu, orang-orang akan lari dari agama, kata Rasulullah. Makanya Rasulullah itu menganjurkan kalau sholat itu suratnya yang pendek-pendek. Nah itu sunnah, bagi makmum juga sunnah. Kemudian nanti suratnya boleh satu ayat juga boleh, misalnya waladhdallin amin bismillahirrahmanirrahim yasin Allahu akbar, itu boleh. Nah, tapi kalau jadi imam jangan, makmum belum baca Fatihah udah main yasin aja. Jangan, kalau imam jangan ya, yang kira-kira memberikan waktu untuk makmum membaca Fatihah sampai dengan selesai. Kalau sholat sendirian boleh. Makanya dianjurkan kalau Rasulullah itu ngimami sholat fardu itu dari wadduha sampai anas. Jadi pilih aja surat-surat itulah. Wadduha, alam nasroh, wattini wazaitun, inna anzalna, alhaqumut takatsur, atau yang paling praktis qul huwallahu ahad atau inna a'tainakal kautsar gitulah. Pilih aja itu. Itu anjuran dari Rasulullah. Kemudian menanggapi atau merespon ayat-ayat tertentu itu juga disunahkan. Misalnya wattini itu gimana terakhirnya? Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah itu zat yang maha bijak? Nah itu disunahkan makmum menjawab bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Iya benar, Allah itu zat yang paling bijak. Atau misalnya kayak ayat yang menyebut nama Nabi Ibrahim wa Musa, nah, disunahkan alaihi salam gitu. Atau ayat yang menyebutkan siksa, nah, boleh. Kemudian disunahkan makmum menjawab misalnya a'udzubillahi min dzalik atau wal a'yadu min dzalik atau Allahumma ajirna min adzabik. Pokoknya menjawab ayat itu sesuai dengan konteksnya gitu. Ini ayatnya siksaan, berarti ya Allah aku berlindung padamu dari siksaan itu gitu. Atau misalnya ayat yang menceritakan tentang kasih sayang Allah di akhirat. Nah, nanti berarti kita minta rahmat. Allahumma arhamni gitu. Ya Allah berikanlah kasih sayangmu. Jadi ayat-ayat tertentu disunahkan makmum itu merespon. Kemudian jahar, masalah kalau sholat subuh, maghrib, isya disunahkan keras ketika rakaat pertama dan kedua. Kemudian zuhur dan asar itu lirih di semua rakaatnya, itu sunnah. Berarti kalau dilanggar gimana? Dilanggar makruh, tidak sampai membatalkan sholat, tapi makruh. Ya. Kemudian sukutul maksudnya suatu liqirati imamihi, disunahkan bagi makmum ketika imam baca Fatihah itu mendengarkan. Artinya membaca Fatihahnya makmum itu setelah membaca amin, itu sunnah. Tapi boleh kita baca Fatihah bareng dengan imam, boleh. Tapi sunnahnya nunggu imam selesai baru kita makmum baca Fatihah. Kemudian tatwil, ini sunnah-sunnah yang kecil-kecil banyak sekali. Kemudian takbir ketika berpindah-pindah rukun, dari berdiri ke ruku ke i'tidal, nah itu disunahkan takbir Allahu Akbar. Semuanya sunnah. Yang wajib hanya takbiratul ihram.
Selain takbiratul ihram semuanya sunnah. Nah, termasuk bilang sami'allahu liman hamidah itu juga sunnah. Dan sami'allahu liman hamidah itu disunahkan dua-duanya. Kadang orang salah paham dikira yang sunnah imamnya doang. Makmum juga sunnah mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Sunahkan. Dan doa setelahnya juga disunahkan. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Jadi subhanallah itu di dalam sholat itu banyak sekali karena saking pentingnya lafaz subhanallah. Nih, makanya kalau tahu dahsyatnya subhanallah, maka kita hidup itu sangat tenang sekali. Ya, kita hidup sangat tenang sekali. Kita itu punya standar keadilan, kita itu punya standar kenikmatan, kita punya standar kebahagiaan, kan? Kita kadang-kadang sering gitu. Bahkan untuk bersyukur sama Allah tuh punya standar sendiri. Kalau saya belum lunas hutangnya, kayaknya belum enggan untuk bersyukur pada Allah. Kita selalu punya standar-standar yang ada di benak kita. Itu semuanya tumpas oleh subhanallah. Maha suci Allah dari segala standar yang kita miliki. Standarnya Indonesia itu Gibran jangan jadi presiden misalnya. Lagi ramai tuh. Itu standar kita. Itu semuanya tumpas dengan subhanallah, maha suci Allah dari standar yang kita miliki. Tidak pasti. Standarnya Indonesia itu terangkat dari judi online, kemudian ekonominya maju, makmur, jibar-jibur, semuanya gratis, sekolah gratis, kesehatan gratis, kemudian fasilitas sosial lengkap, kemacetan teratasi, kebanjiran teratasi. Itu standar kita. Standar Allah tidak mesti. Standar kita Palestina merdeka sekarang. Nah, tapi standar Allah, makanya semuanya itu luluh lantak dengan subhanallah. Oleh karena itu sangat penting sekali kita membaca banyak-banyak subhanallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi maha suci Allah dari semua itu. Makanya kita akan bersyukur kapanpun, kita akan bahagia kapanpun ketika kita sudah paham subhanallah. Misalnya standarnya etos kerja tinggi, ternyata ketika etos kerja tinggi lama-lama Jepang demografinya rusak, pola hidupnya banyak pressure yang berlebihan sehingga banyak bunuh diri misalnya. Terus kemudian negara-negara tertentu, atau misalnya yang Islami Dubai yang dulunya devisa negara itu 90% dari minyak, sekarang minyak itu hanya 7%, yang 90%-nya itu dari, berarti bisa bayangkan betapa kali lipatnya sangat tinggi sekali devisa negara. Nyatanya, dan itu Islami, nyatanya judi terbesar di sana, prostitusi termewah di sana, di sana. Jadi semuanya itu luluh lantak dengan subhanallah, maha suci Allah dari standar-standar yang kita miliki. Nah, kalau kita sudah subhanallah benar-benar, maka udah luar biasa hati kita. Nah, di sholat ini banyak sekali lafaz subhanallah. Itu arti subhanallah. Makanya penting sekali-kali kita praktekkan sholat tasbih. Ya, makanya sholat tasbih itu saking pentingnya Rasulullah tuh, kamu kalau bisa hidup itu sholat tasbih setiap hari. Kalau nggak bisa juga, ya udah seminggu sekali. Nggak bisa juga sebulan sekali. Nggak bisa juga setahun sekali. Nggak bisa juga, sudah paling tidak sebelum kamu mati kamu pernah melakukan sholat tasbih. Makanya tasbih itu sangat penting sekali. Bahkan di riwayat itu yang tamlaul mizan, gimana hadisnya? Kalimatani khafifatani. Itu saking dahsyatnya subhanallah. Makanya kalau bisa sekali-kali, kalau perlu nanti insya Allah ya, saya ajak bersama-sama sekali-kali melakukan jamaah sholat tasbih ya. Nanti saya pimpin, saya ajari tata caranya, niatnya. Penting kiranya mungkin di hari tertentu yang penting buat kita, atau malam Jumat atau bulan puasa. Masih lama ya, sabar nggak nunggu sampai bulan puasa. Penting insya Allah nanti kita atau di hari penting misalnya Isra Mi'raj bulan apa ya? Nah itu nanti insya Allah kita agendakan malamnya kita ya Bada Isya aja, Bada Isya
kita agendakan bersama-sama melaksanakan sholat sunnah tasbih gitu ya. Nah ini makanya banyak sekali tasbih di dalam sholat. Nah subhanallah itu sunnah ya, subhanallah hamdih apa, subhanallah subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, itu sunnah. Kemudian doa di dalam sujud itu sunnah dan bahkan sangat dianjurkan. Nah ini makanya kalau yang punya hajat-hajat besar, punya ini, minta aja ketika sujud. Kalau sujud jamaah kurang puas, sholat sunnah sendirian, sujud yang lama, minta sujud. Karena itu lokasi yang paling dekat dengan Allah, itu sujud. Nah, setiap sujud disunahkan, tapi alangkah baiknya yang diperpanjang kalau di kitab-kitab itu sujud terakhir. Tapi setiap sujud disunahkan berdoa, boleh kita berdoa. Tapi sangat dianjurkan sekali di sujud yang terakhir. Sujud yang terakhir. Jadi, ya Allah, hayang duit banyak, nah, boleh. Tapi kalau permintaannya begitu, biasanya belum paham subhanallah itu berarti. Kalau paham subhanallah, biasanya mintanya yang lain. Baik, oh ini kayaknya sudah ini lewat ya, nggak ada alarm ini. Kita enggak, boleh bahasa Jawa, boleh bahasa Tagalog, boleh bahasa Prancis. Kalau ini kalau diucapkan bisik-bisik ya Pak Haji, diucapkan boleh. Kalau dalam hati boleh. Sepaham saya, setahu saya, ketika diucapkan dia, seingat saya, mohon maaf ya, di sini soalnya tidak ada, nggak saya temui, tapi seingat saya kalau diucapkan itu mestinya berbahasa Arab, seingat saya, wallahu a'lam. Insyaallah nanti kalau saya ketemu jawabannya, ada hadisnya saya kasih ini. Tapi seingat saya kalau diucapkan itu mestinya berbahasa Arab Pak Haji. Tapi kalau tidak diucapkan boleh pakai bahasa Jawa, pakai apa dalam hati. Boleh. Seingat saya ya, tapi syukur-syukur nanti moga-moga ada dalil yang diucapkan pun boleh pakai bahasa macam-macam. Moga-moga ada dalilnya gitu. Moga-moga saya temukan. Iya. Oh, tidak, kalau apa namanya berdoa tidak Pak Haji. Dalam keadaan sujud, ya. Karena itu memang momentumnya. Kecuali kalau di momentum yang lain yang tidak ada anjuran, batal sholatnya. Misalnya di momentum setelah Fatihah, momentum setelah itu batal. Kalau ini memang dianjurkan sehingga tidak membatalkan sholat. Momentumnya memang di sujud. Makanya ketika doa kunut itu kan ya hanya itu kan, ketika itu momentumnya di situ. Di luar kunut nggak boleh. Bahkan ketika sami Allah liman hamidah Rabbana lakal hamdu, kita kayaknya perlu belajar makna-makna yang ada di dalam sholat ini. Sami Allah liman hamidah Rabbana lakal hamdu itu bukan doa ya, kadang orang dikira doa kan. Jadi di dalam sholat itu memang sholat itu seutuhnya itu mayoritas doa, tapi ada yang bentuknya zikir, bukan doa ya, bukan permintaan. Kalau duduk antara dua sujud itu doa, minta. Sami Allah itu muji Allah, nanti gitu. Al-Fatihah itu doa, Fatihah itu doa, karena di situ ada ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berilah petunjuk yang lurus. Khusyuk ya, ini ada sunnah khusyuk, ini penting soalnya. Khusyuk disunahkan khusyuk ya, kalau kita mazhab Syafi'i itu khusyuk itu sunnah. Kalau Imam Ghazali khusyuk itu rukun. Jadi kalau nggak khusyuk batal sholatnya. Wah itu repot sekali itu. Tapi meskipun demikian beliau pernah sholat mikirin kitab. Nah itu di kasuf sama adiknya itu. Adiknya kan bukan intelektual, adiknya kan ahli sufi. Sehingga kadang-kadang dibuka hijabnya sama Allah. Itu ketika Imam Ghazali jadi imam, badannya itu berlumuran darah. Beliau benar-benar melihat seperti Imam Abu Hanifah. Imam Hanifah itu juga madhab yang sufi. Kalau sufi-sufi itu biasanya sama Allah dikasih yang aneh-aneh. Ya saya bukan ulama lah ya, tapi saya ngalamin aneh juga pernah. Maksudnya hal itu tuh nggak problem gitu.
apa namanya, Imam Abu Hanifah itu kadang-kadang kalau lagi wudhu lihat orang itu dosanya kelihatan. Ketika orang lagi wudhu dosanya pada rontok itu kelihatan sama Imam Abu Hanifah. Kadang-kadang memang begitu. Imam Ghazali pernah jadi imam, ngimamin adiknya, karena adiknya ahli sufi, hijabnya dibuka, itu badannya berlumuran darah. Ternyata beliau ketika sholat itu mikirin haid, karena lagi nulis kitab tentang haid itu. Ya kalau sekarang lagi bikin artikel tentang haid gitulah, gitu, atau bikin makalah, gitu. Itu kepikiran sampai ke dalam sholat. Padahal beliau menyarankan sholat itu harus khusyuk. Itu pun terjadi sama beliau. Makanya khusyuk itu sulit digambarkan. Bahkan Imam Sayyidina Ali pun yang babul ilmi, mantunya Rasulullah, sepupunya Rasulullah, itu juga ketika sholat pernah memikirkan sorban yang akan dikasih oleh Rasulullah. Nah, itu khusyuk itu nanti ada beberapa tempat yang sangat dianjurkan khusyuk. Yang pertama ketika baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu sangat dianjurkan khusyuk di situ. Jadi setidaknya kalau kan khusyuk sangat disunahkan. Setidaknya kalau Anda tidak bisa khusyuk sepanjang sholat, setidaknya di 3 tempat inilah Anda khusyuk itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian yang kedua di mana tadi? Ini soalnya ada ratusan kesunahan, jadi saya memilah-milah ini supaya apa namanya? Ketika nanti ketemu deh. Kunut, i'tidal. Nah, kemudian tasyahud awal sudah ya. Kemudian sholawat di tasyahud awal sampai ke Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kalau wa ala ali Muhammad atau apalagi sholawat Ibrahim itu tidak disunahkan di dalam tasyahud awal. Bahkan ada menurut ulama itu makruh. Jadi ketika tasyahud awal itu, tahiyat pertama itu disunahkan hanya sampai Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Yang penting jangan Allahumma sholli ala tanpa Sayyidina Muhammad, itu batal sholatnya. Yang penting jangan begitu ya. Ya, ini terlalu banyak jadi kayaknya sudah cukup. Silahkan. Ya, silahkan kalau ada pertanyaan boleh di ini. Ya. Oh ya. Ada pertanyaan tata cara bersedekap ya, atau tangan setelah takbiratul ihram. Memang riwayatnya sangat banyak sekali. Yang terkenal itu ada sekitar 50 hadis. Makanya bentuk bersedekap itu sangat banyak sekali. Cuman yang paling masyhur itu yang seperti tadi. Itu yang paling masyhur. Itu ada yang di dada seperti ini. Bahkan ada riwayat yang tangannya begini, tidak bersedekap sama sekali. Ya begini aja, dilepas ke bawah begini. Ada yang di sebelah kiri, karena katanya di apa? Jantung apa ya? Jantung padahal kan tengah ya. Di hati. Lambung ya, Pak Haji. Jadi kalau daripada ribet kita pakai yang masyhur aja lah. Yang masyhur itu yang seperti biasa itu tadi. Boleh 1 telunjuk, boleh 2 begini atau begini. Tapi yang itu begini. Nah, itu apa namanya? Bersedekap ya. Sangat banyak, makanya kalau mungkin bagi yang pernah umroh haji melihat di sana macam-macam sholat ya Pak Haji ya. Itu sampai kita nggak kenal itu madhabnya apa gitu. Mangga. Assalamualaikum. Terkait dengan sunnah bacaan setelah Fatihah. Ya.
itu kan pokoknya semua surat yang ada di dalam Al-Quran, begitu kan. Ini ceritanya dulu pas kita baru selesai sekolah gitu. Maaf saya sambil makan ya. Jadi sambil